Halo teman-teman semua, selamat pagi saya ucapkan dari Sungai Kolok, Provinsi Narathiwat, Negara Thailand. Setelah sekian lama saya absen dari terakhir kalinya upload serangkaian video trip Malaysia Thailand, rasanya ini waktu yang tepat buat lanjutin video tripnya, sekaligus menemani teman-teman ngabuburit nunggu waktu berbuka puasa. Sebelumnya, saya, Mas Irja, dan Mas Tajudin sudah melewati border atau perbatasan Malaysia dan Thailand di rantau panjang. Posisi saya sekarang sudah berada di Sungai Kolok, Provinsi Narathiwat, yang berbatasan dengan negara Malaysia selain Provinsi Yala dan Provinsi Songkhla. Perjalanan kali ini akan berlanjut dari Sungai Kolok menuju Hat Yai, naik salah satu kereta api lokal. Yang membuat perjalanan ini unik dari video trip sebelumnya, karena kereta api lokal yang saya naiki akan dikawal oleh tentara. Tak hanya di dalam kereta, pasukan militer bersenjata lengkap juga berjaga di seluruh stasiun, sepanjang perlintasan, dan sepanjang jalur yang dilewati dari Sungai Kolok menuju Hat Yai untuk alasan keselamatan dari suatu kelompok. Bagaimana keseruan dalam trip kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, di depan area hotel kita, ini tuh bener-bener kayak pasar lagi teman-teman. Macem pasar tradisionalnya di Sungai Kolok. Terus kita semalam itu nginepnya di sini. Dekat sih dengan stasiun Sungai Kolok ya. Lupa saya namanya apa. Nanti saya tulis di bawah. Sekarang jam 6 lebih 6 dan di Thailand ini sudah mulai terbit mataharinya. Jadi mirip-mirip seperti di Bandung, Jakarta, dan wilayah sekitar Jawa Baratan gitu. Di sana ada tugu lokomotif dan juga gerbong. Sekarang ini saya, Mas Irja, dan Mas Tajudin lagi bergerak menuju ke arah stasiun Sungai Kolok. Jaraknya nggak jauh ya, paling 200 meter gitu teman-teman. Pagi-pagi di sini lumayan adem juga. Tapi kalau siang, wah, tidak masuk akal. Ini dia teman-teman. Sungai Kolok Railway Station. Jadi memang untuk stasiunnya kecil ya. Bukan stasiun besar. Ini salah satu stasiun yang ada di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Sekarang kita masuk ya. Untuk beli tiket kayaknya di dalam teman-teman, di area yang antri itu. Vibes-nya bener-bener beda banget. Ini matahari sudah bersinar dan mulai banyak antrian. Gila. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Kereta yang bakal kita naiki itu adalah kereta yang keberangkatan 6.30 ya, menuju ke Surat Thani. Ini dia kereta yang bakal kita naiki ya teman-teman. Disuruh langsung naik. Keretanya rame banget. Gokil. Ini sambungannya. Baru berangkat dengan pagi yang cukup hektik barusan. Dari mulai check out hotel yang diperiksa. Lama ya check out hotel, memakan waktu kurang lebih kayak 8 menitan gitu. Iya, karena kan saya kan pakai aplikasi tiket.com. Terus tuh
Kayak mungkin di sini tuh masih belum banyak yang pakai tiket.com, kebanyakan pakai Agoda. Mungkin masih disinkronkan. Kemarin pun waktu check-in tuh sempat lama juga. Akhirnya kan yang jaga waktu pagi kan ganti nih. Mungkin belum paham kan. Akhirnya setelah dicek nelpon kawannya ternyata sudah aman. Ya udah langsung ke stasiun. Ternyata antriannya panjang banget. Jadi makanya di sini belum bisa lihat lokomotif. Lokomotifnya sih kalau dari bentuknya kelihatannya buatan dari Alstom deh. Karena agak ya khas-khas Alstom di Thailand lah pokoknya. Dan ini seru banget. Pagi-pagi naik kereta lokal, perjalanan 200 km, kurang lebih sekitar 4-5 jam, sugoi. Gimana nih Mas Tajudin? Sangat mantap sekali. Anginnya sangat gede. nih, bisa bordes nih, bisa bordes. Halal. Nggak usah izin. Mantap ya? Iya, mantap. Intinya, kayak gini tuh gak ditanya, Mas baru pertama kali naik kereta api, gak ada. Yang kedua, Mas udah izin humas? Oh gak ada, sini gak ada humas kelihatannya. Yang ketiga, Mas udah izin kepala stasiun? Gak ada. Apalagi Mas udah izin kondektur, apalagi gak ada kayak ini. Kita barusan berhenti di halte ya teman-teman. Ini udah berangkat lagi. Yang seru dari perjalanan kereta api di Thailand, terutama kereta lokal yang modelan seperti ini, kaca terbuka, benar-benar kita tuh bisa mendengar suara si rel dengan roda yang saling bergesekan. Walaupun emang berisik teman-teman, tapi di Indonesia ini kan hal yang tidak biasa, jadi rasanya seru aja gitu loh. Kereta api yang saya naiki merupakan kereta api lokal yang melayani perjalanan dari Sungai Kolok menuju Suratani. Berangkat dari stasiun Sungai Kolok sekitar jam setengah 7 pagi, kereta ini akan berhenti di 85 stasiun dan tiba di tujuan akhir sekitar jam 6 sore. Kebayangkan betapa jauhnya rute dari kereta api lokal di Thailand. Namun, perjalanan kali ini saya akan turun di stasiun Hat Yai dengan jarak tempuh sekitar 225 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Tiket kereta api lokal ini bisa dibeli on the spot di stasiun keberangkatan, tidak bisa pesan dari jauh-jauh hari. Sudah tiba di stasiun kedua, Sungai Padi. Yang naik rame banget coy. Gila.
Ini juga salah satu yang nggak biasa teman-teman. Tuh, di area pagar. bersih berduri. Heeh. Pagarnya pagar bersih berduri, teman-teman. Biar nggak demo. Nggak tahu. Iya, saya tahu. Stasiunnya halte ya? Iya. Salah satu yang kita bikin terkejut ya teman-teman, kalau kereta ini itu dijaga oleh banyak angkatan bersenjata. Lengkap loh, tentaranya Iya. pakai rompi anti peluru, bawa senjata lengkap. Iya, Dan kerennya di foto-foto tuh nggak baper, iya, nggak kayak di negara mana gitu kan. iya, lupa Waktu ya. kita take foto tuh kayak, ngapain mas? Ngapain ngambil foto baru pertama naik kereta ya? Dan ini nggak terjadi di sini. Iya. Tapi saya lupa itu negara mana, saya lupa. Iya. Karena kita melewati daerah rawan teman-teman. Jadi di sini tuh, mohon maaf ya, masih ada pemberontakan. Jadi pernah sempat juga jalur rel kereta api di sini tuh diledakkan. Serius nih. Ya mohon maaf, diledakkan. Makanya di sini untuk meminimalisir kayak gitu ya, mungkin kelompok-kelompoknya yang nggak beli tiket terus atau makanya kondektur ini dijaga terus sama tentaranya. Iya. Dan di 3 provinsi, Naratiwat, Pantani, sama Yala. Jadi di jalur dari Sungai Kolok sampai Hatyai kita bakal dikawal tentara terus. Iya, Di setiap stasiun pasti ada tentara juga. iya, benar-benar. Wow, ngeremnya sangar. Ini masih pemeriksaan tiket ya teman-teman. Dan pemeriksaan tiket di sini tuh benar-benar dijaga banget sama tentara angkatan bersenjata Thailand. Kereta api lokal yang saya naiki bisa dibilang sebagai penunjang mobilitas bagi masyarakat sekitar, baik itu para pelajar, pedagang, dan yang lainnya. Nah, untuk harga tiket itu murah banget. Sejauh dari Sungai Kolok menuju Hatyai hanya 42 baht atau sekitar Rp21.000 saja. Barusan kita berhenti di stasiun Tanjung Mat, teman-teman. อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะ Banyak banget anak-anak sekolah. Dan kelihatannya kayak sekolah muslim gitu, teman-teman. Di stasiun ini yang naik asli rame banget.
Kita pindah ke sisi sebelah kiri karena lebih banyak stasiun dan lain-lain ya. Di sini sinyalnya masih pakai sinyal manual tadi teman-teman. Ada PJL. Ada tumpukan batu balas juga ya. Oh ini nih sinyal mekanik. Di negara Thailand bagian selatan, ada 3 provinsi yang terbilang daerah rawan. Yang pertama ada Provinsi Narathiwat, kedua ada Provinsi Yala, dan yang ketiga ada Provinsi Pattani. Jalur kereta api yang saya lewati saat ini dulu pernah dihancurkan oleh suatu kelompok atau insurgen. Bahkan untuk ketiga provinsi ini, pemerintah Thailand sengaja memblokir sinyal internet roaming. Hanya SIM card lokal Thailand yang dapat mengakses internet di wilayah ini. Ada sedikit informasi yang mungkin bisa berguna apabila teman-teman melewati wilayah tersebut. Saat itu saya menggunakan layanan internet dari Digitravel dan alhamdulillahnya selama melewati ketiga provinsi yang terbilang daerah rawan masih bisa mendapatkan akses internet. Bisa bayar di dalam ternyata teman-teman. Ternyata naik kereta di sini kalau keburu beli tiket bisa bayar di dalam. Ada alat pembayarannya teman-teman. Nggak masuk kantong. Iya. Bisa tunai. Iya, bisa tunai di dalam kereta. Ini model di satu negara zaman dulu, tapi kalau di satu negara zaman dulu tahu sendiri lah ya. Bisnis. Lewat daerah-daerah kayak gini aja, perlintasan juga kayak kita ya. Perubahan area situ. Jadi rawan banget ya memang. Ini kita ketemu sama kereta lain teman-teman. Ternyata di sini masinisnya masih boleh sebat ya. Di sini kita ketemu sama kereta lain, entah kereta apa ya ini.
Ada yang jualan juga ya teman-teman. Bener vibes-nya kayak Indonesia zaman baheula. Stasiun Lalo. Iya, Ini kemungkinan keturunan dari Jawa apa ya? pesantren dari Jawa ini. Kayak pesantren gitu ya. Kayak gitu tuh. Dan ini kita berangkat lagi. Ini kayak berhenti di suatu halte kayak gitu teman-teman. Nah ini kayaknya kayak tukang-tukang ojek yang sekaligus pengamannya. Kita melewati suatu perlintasan juga. Unik ya? Iya. Ada orangnya nih, ada kawan saya lagi ke toilet ya. Kita ketemu dengan kereta dari Kung Trep Apiwat di Bangkok menuju ke Sungai Kolok, teman-teman. Ini salah satu kereta dengan rute terjauh di Thailand. Wow. Banyak penumpang yang turun, tapi banyak juga yang naik ya. Ini ada yang jualan juga ya, teman-teman. Tuh.
Oh, ini tuh stasiun Yala, teman-teman. Salah satu stasiun yang ada di provinsi lah ya, Provinsi Yala. Salah satu yang provinsi besar juga di Thailand. Kita berangkat lagi dari stasiun Yala pukul 8:42. Sekarang jam 8:50 kita tiba di stasiun Tase. Di stasiun Tase ini kayaknya kita akan tunggu bersilang dengan kereta lain ya, teman-teman. Setelah tunggu bersilang ya, pukul 8:54 kita berangkat lagi dari stasiun Tase. Nah, ini nih stasiunnya, stasiun kecil doang, teman-teman. Sekarang pukul 9.00 kita tiba di stasiun Klong Sai. Kita tiba di stasiun Wat Changhai jam 9:08. Oh, bagasi bawa motor.
Untuk kereta kelas 3 pada kereta api ekonomi lokal di Thailand, memiliki desain interior yang didominasi oleh kayu, kaca jendela terbuka, dan juga memiliki kipas di bagian atas. Untuk kereta kelas ekonomi sekarang ini, mengingatkan saya pada kereta ekonomi di Indonesia pada zaman dulu, mungkin sekitar tahun 90-an sampai dengan tahun 2014-an. Kita tiba di stasiun Tapai dan langsung diberangkatkan lagi. Kita bersilang dengan kereta lokal dari Napang Sitamara tujuan akhir stasiun Sungai Kolok. Dan untuk kelasnya sama, non hasil semua. Dan untuk kereta lokal ini juga menggunakan lokomotif dari Alstom ya teman-teman ya. Wow, ada yang duduknya keren banget. Panjang juga nih. Keberangkatan pagi ya. Dan kereta lokal di sini kebanyakan keberangkatannya pagi tuh. Sekarang jam 10:08 kita tiba di stasiun Cana. Untuk bogi per kereta kayak gini teman-teman. Dan sambungannya kayak gini ya. Itu ada kopler, di sini ada sambungan untuk pengereman angin. Nah, kalau ini adalah kereta dari Bangkok menuju ke Yala. Ini keretanya rute jauh juga, teman-teman. Kereta rapid dari Bangkok menuju ke Yala ini diberangkatkan terlebih dahulu membawa beberapa kelas. Ini ada kelas sleeper non AC, terus ini ada kereta kelas non AC tempat duduk 90 derajat, terus ada yang kelas 2 teman-teman non AC juga, ditambah ada kelas sleeper yang AC juga. Dalam satu rangkaian kelasnya banyak banget.
Yang paling belakang bagus sendiri ya. Sleeper. Kita berangkat lagi dari stasiun Cana jam 10:15 menit. Nah, kalau di sini sudah memasuki provinsi Songkhla dan sudah tidak ada penjagaan dari TNI bersenjata lagi, teman-teman. Bukan TNI ya, kayak pasukan khusus bersenjatanya itu loh. Macam tentaranya di sini. Ini nih teman-teman untuk bagian paling belakang dari keretanya dan memiliki interior yang berbeda. Ini ada pegangan-pegangan. Terus untuk kursinya berhadap-hadapan kayak gini. Kursi menyamping ya. Dan kalau ke arah tengah ini udah biasa normal. Di sini ada ruang ya. Itu ada wastafel. Ini ada toilet. Kita berangkat lagi dari stasiun Quan Mit. Nama-namanya susah ya di sini. Dan di sini juga tuh ada kaca, teman-teman. Jadi kacanya bisa ditutup ke atas, ini juga bisa ditutup. Tapi kalau misalkan ditutup bakal gerah banget sih. Karena di sini pendinginnya hanya ada kipas doang. Dan rata-rata juga penumpang kacanya dibuka ya.
Sekarang ini jam 10 lebih 40 menit, kita telah tiba di stasiun Namuang. Nah, stasiun ini satu stasiun sebelum Hatia ya teman-teman, dan di sini juga rencananya kereta yang saya naiki akan tunggu bersilang. Nah itu tuh ada PPKA ya yang ngasihin token teman-teman. Karena memang di sini sistemnya untuk kereta diizinkan berangkat setelah masinis mengambil token tersebut. Dan nanti tokennya akan disimpan di stasiun yang depan, lalu di stasiun yang depan akan mengambil token yang baru. Gitu aja terus.
Sesaat lagi kereta api yang saya naiki akan tiba di stasiun Hatyai sebagai tujuan perjalanan saya kali ini. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, untuk perjalanan kereta api lokal dari Sungai Kolok menuju Hatyai hanya dilayani di waktu pagi hingga sore saja. Karena jalannya di waktu siang, jadi kita bisa menikmati keindahan jalur kereta api dari Sungai Kolok menuju Hatyai, dan momennya juga seru banget. Banyak persilangan dengan kereta api lain. Pokoknya, untuk perjalanan dari Sungai Kolok menuju Hatyai menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kapan lagi naik kereta api dikawal oleh pasukan tentara bersenjata lengkap? Harga tiketnya murah, hanya 42 baht atau sekitar Rp21.000 saja. Untuk perjalanan sejauh 225 km ditempuh selama 4 jam, saya rasa hitungannya masih worth it banget sih. Tapi memang dari segi fasilitas ala kadarnya. Sebagai bayangan aja, mungkin rasanya mirip-mirip seperti naik kereta api di Indonesia pada zaman dulu, sekitaran tahun 90 sampai dengan 2010-an. Ya, sekarang kita memasuki stasiun Hatyai Junction, teman-teman. Ini jam 10:58 ya. Kereta yang kita naiki barusan dilangsir ya, teman-teman. Entah di sini sistemnya kayak gimana, dilangsirnya bareng sama penumpang tuh. Nah, ini ada satu gerbong. Ini tuh kelihatannya untuk TNI gitu, teman-teman. Dan di sini kereta penumpang lagi. Untuk lokomotifnya tadi itu menggunakan lokomotif Alstom ya, teman-teman, dengan kode 4115. Alhamdulillah, setelah menempuh waktu selama 4 jam setengah perjalanan dari Sungai Kolok, sekarang saya sudah tiba di tujuan stasiun Hatyai Provinsi Songkhla. Jalan-jalan di Thailand belum berakhir. Di video selanjutnya, saya akan mencoba salah satu layanan kereta api termewah di Thailand. Katanya sebagai kereta api terbaik juga di Asia Tenggara. Sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!